Berlatar pada abad ke-17, lebih tepatnya tahun 1719, kisah ini akan berfokus pada seorang wanita muda bernama Naru. Ini orangnya. Naru berasal dari suku Amerika asli atau suku Indian, di mana dia merupakan seorang pemburu handal. Yang itu dibuktikan ketika dia mampu mengenai sasaran yang sebanyak 2 kali menggunakan kampak miliknya. Naru tidak sendiri. Ia memiliki seekor teman, yaitu seekor anjing yang selalu menemaninya berburu. Di mana saat Naru dan anjing sedang berburu seekor rusa, tiba-tiba saja ada suara gemuruh dari atas langit, entah apa itu. Tetapi ketika rusa buruannya lolos, Naru justru menemukan anjingnya di tengah terluka oleh sebuah perangkap beruang. Bagi Naru, itu adalah suatu yang bersifat bidah, atau sesuatu benda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Suara gemuruh di langit itu pun muncul kembali sehingga Naru yang penasaran pun pergi menuju tempat terbuka. Inilah maksa. Dia bernama Tabe, saudara laki-laki Naru yang merupakan pemburu juga. Dan jelas bahwa Tabe ini jauh lebih handal dibandingkan Naru, yang hal itu dibuktikan ketika Tabe mampu memanah seekor burung yang terbang jauh di atas sana. Di kalangan suku tersebut, Naru merupakan satu-satunya pemburu wanita yang kurang diakui karena kebanyakan kaum wanita harusnya tinggal di tenda, memasak, melayani, ataupun menjadi seorang tabib yang mengobati orang terluka. Namun, Naru memiliki sebuah ambisi untuk mencapai limit atau melampaui batas dirinya. Ketika Naru sedang memetik bunga yang berkhasiat sebagai obat, beberapa pemburu pria mengatakan bahwa ada salah satu warga yang diserang oleh seekor singa, di mana kakak dan beberapa pemburu lain pun sedang pergi ke tengah hutan untuk memburu singa tersebut. Naru yang ingin ikut pemburuan itu pun nekat mengikuti kakaknya ke tengah hutan, yang dimana dia hampir saja dipanah oleh salah satu teman Tabe. Ia mengatakan bahwa Naru tidak seharusnya mengikuti mereka semua. You could get shot sneaking up like that. She should stay. She tracks well. Setelah lebih dalam ke dalam hutan, mereka akhirnya menemukan orang yang dicari, yaitu seorang pemburu yang terluka habis diserang oleh singa. Yang mana seorang tabib pemula, Naru segera memberikan beberapa bunga supaya pendarahannya tidak terus mengalir. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan penyebab munculnya suara gemuruh di langit, yang ternyata adalah pesawat predator dari luar angkasa, di mana satu predator dari luar angkasa diturunkan di wilayah tersebut untuk mencari spesies terkuat yang layak untuk diburu. Menggunakan baju jirah, teknologi canggih yang bisa membelokkan cahaya, predator mampu melakukan kamuflase untuk membuat dirinya tidak terlihat, di mana saat seekor ular lempang akan mematuknya, predator langsung menikam ular tersebut dan mengulitinya hidup-hidup. Singkat cerita, malam pun poek. Selesai membuat tandu, Naru pun disuruh Tabe untuk ikut bersama teman-temannya kembali ke permukiman, di mana Tabe akan memburu singa tersebut sendirian. Karena tidak ada yang lebih berpotensi selain Tabe sendiri, sehingga ketika Naru memutar arah untuk memperingati kakaknya, satu prajurit yang bernama Paka pun disuruh mendampingi Naru ke dalam hutan. Tak lama kemudian, Naru dan Paka akhirnya menemukan Tabe, di mana Naru mencoba untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang janggal ular yang ditemukannya. Naru yakin jika itu bukan perbuatan beruang, melainkan ada sesuatu yang lain berbeda di dalam hutan ini. Tanpa memperdulikan kata-kata Naru, Tabe justru lebih fokus kepada targetnya, yaitu singa yang sudah melukai temannya tadi, di mana Naru dan Paka disuruh untuk menunggu di atas pohon. Sementara Tabe akan mendekati singa tersebut sendirian. Ketika Naru dan Paka sedang menunggu di atas pohon, tiba-tiba saja singa yang dicari menyergap Paka sehingga dia tewas seketika, sehingga Naru yang sendirian pun harus bertahan hidup menggunakan busur panah yang dibawanya.
Ketika siuman, Naru sudah ada di desa, yang ternyata Tabe berhasil menyelamatkannya. Sementara untuk singa yang menewaskan Paka, Tabe juga sudah berhasil memenggal kepalanya, sehingga dia dinobatkan sebagai pemburu sejati yang dapat penghargaan dari ketua suku di sana. Keesokannya, Naru yang merasa iri atas pencapaian sang kakak pun pergi sendirian ke tengah hutan untuk membuktikan bahwa dirinya juga layak untuk menjadi seorang pemburu. Naru mulai melakukan peningkatan dengan mengikat kapak yang biasa ia pakai supaya efektif dan tidak harus diambil setelah dilempar. Dan kita akan kembali diperlihatkan dengan sosok predator yang masih mencari mangsa yang tepat untuk diburu. Di situ ada seekor serigala yang kebetulan sedang memburu kelinci, di mana predator menganggap serigala tersebut adalah spesies kuat sehingga dia memutuskan untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengannya. Setelah beberapa kilometer ke dalam hutan, Naru menemukan sesuatu yang mengejutkan, yakni penemuan sekelompok kerbau yang tewas dikuliti entah perbuatan predator atau serigala. Naru pun melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam hutan. Justru harus terjebak di dalam lumpur hidup, yang di situ dia menggunakan skill melempar kepaknya, sehingga Naru berhasil selamat dari lumpur hidup tersebut. Saat sudah selamat, Naru menemukan seekor beruang yang cukup besar, di mana saat Naru akan memanahnya, busur yang digunakan rupanya patah. Beruntung ada si anjing yang berhasil mengalihkan beruang tersebut. Tetapi saat Naru turun ke bawah, beruang itu pun menyadari keberadaan Naru, sehingga dengan terpaksa dia anclum ke dalam air dan bersembunyi di dalam tumpukan kayu sungai. Pada detik-detik tegang, itulah Naru yang berasal dari abad ke-17 pun untuk pertama kalinya bisa melihat langsung bebangukan dari predator yang saat itu melakukan pertarungan dengan si beruang. Dan tentu saja, dengan teknologi yang dimilikinya, si beruang pun tewas dengan sangat mudah. Naru yang ketakutan terpaksa menghanyutkan dirinya ke sungai, yang mana terjadi suatu hal yang menarik ketika si predator tidak mendeteksi adanya ancaman atau bahaya pada diri Naru yang sedang hanyut tersebut. Ketika sudah berhasil hanyut ke daratan, Naru bertemu dengan kelompok kakaknya untuk menjemput Naru. Dia bernama Wasape, di mana Tabe kakaknya sendiri melakukan pencarian di sisi lain. Sehingga Naru dibujuk untuk segera pulang supaya ibu dan kakaknya tidak khawatir. Karena Naru terus memberontak, Wasape terpaksa mengikat tangannya dan memutuskan untuk istirahat. Sambil menunggu Tabe muncul, di sisi lain di mana Wasape menyuruh temannya bernama Aceng untuk mengambil air di tempat yang tak jauh dari sana. You need a leash for your weapon? Ya, terdengar suara di balik pepohonan yang ternyata hanyalah beberapa ekor kelinci yang sedang berlarian. Namun ketika Wasape maju untuk memeriksa, tiba-tiba dia terkejut dengan 3 las mengarah kepalanya. Melihat Wasape tewas, 2 orang yang lain pun turun untuk menyerangnya. Tetapi mereka berdua bukan tandingannya, dan langsung membantai mereka dengan sangat mudah. Saat itulah Naru melepaskan ikatan di tangannya, yang dimana di saat itu si predator menyadarinya. Naru segera berlari menuju alang-alang untuk menyelamatkan diri. Di situ Naru bertemu dengan si Aceng yang awalnya lari melawan arah, akhirnya ikut lari bersama Naru. Namun Naru terus berlari ke dalam hutan hingga ia tak sengaja menginjak jebakan beruang, di mana si predator pergi begitu saja jika Naru bukan ancaman. Yang hal tersebut berarti Naru dianggap tidak berbahaya alias spesies lemah yang tidak berarti.
Saat itu muncullah beberapa orang kulit putih yang merupakan kelompok penjelajah asal Perancis, di mana Naru dibawa ke tempat mereka dan dikurung di dalam kandang kayu. Dilihat dari senapan dan pakaian yang mereka pakai, jelas bahwa kelompok penjelajah ini dari peradaban maju, di mana sang ketua alias bos mereka nampak bersikap kasar dan menganggap rendah Naru. Dari sekian banyak penjelajah, di sana ada satu pria yang menguasai bahasa Amerika. Dia bernama Leon. Leon menjelaskan bahwa mereka menemukan jejak darah yang diperkirakan adalah makhluk pemburu yang datang dari langit untuk mencari spesies terkuat di muka bumi ini. What do you know? Saat itulah Naru melihat Tabe, kakaknya, yang ternyata sudah lebih dulu ditangkap oleh para penjelajah ini. Dia disiksa dan dibuat berdarah oleh ketua penjelajah yang kejam ini, di mana mereka berdua akhirnya diikat pada sebuah pohon untuk dijadikan umpan untuk memancing si predator datang. Namun penjelajah ini tidak tahu predator memiliki teknologi kamuflase, sehingga dia tidak bergerak tanpa melihat dan membantai sebagai besar penjelajah dari arah belakang. Ketika predator semakin mendekat kepada mereka berdua, Tabe yang panikan pun menyuruh Naru untuk segera bersama-sama melepaskan ikatannya, di mana Naru yang sudah mengetahui sifat predator pun menjelaskan bahwa predator tidak berburu seperti ini. Walaupun suka membunuh, predator bukanlah orang koruptor yang menindas seorang yang lemah hanya untuk kepentingan pribadi, di mana predator hanya membunuh spesies terkuat saja yang terdeteksi punya senjata. Dari sini kita akan melihat berbagai jenis dan metode pembantaian yang sangat brutal ditampilkan oleh si predator. Di antaranya predator memiliki perisai layaknya Captain America, tapi dengan ujung yang tajam setajam silet, yang mampu membelah tubuh manusia. Kemudian ada jaring pemotong yang mampu memotong korbannya sampai menjadi bentuk ayam rica-rica, dan membuktikan dirinya memiliki kecepatan dan keahlian yang jauh di atas rata-rata. Setelah Tabe dan Naru melepaskan ikatannya dan para penjelajah sudah habis dibantai oleh si predator, mereka berdua pun kembali ke camp untuk menyelamatkan sang anjing. Di mana di situ ada si Leo yang masih selamat tapi mengalami luka yang sangat parah. Dia meminta tolong Naru untuk mengobatinya dengan imbalan akan mengajarkan cara menggunakan sebuah pistol. Sambil diobati, Leon pun memberikan tutorial atau cara mengisi dan menggunakan pistolnya. Namun tak lama muncullah si predator yang sudah dalam mode kamuflase, di mana Leon yang tidak kabur pun pura-pura mati, yang ketika kakinya tak sengaja terinjak, si Leon pun langsung ngajerit aduh-aduhan hingga dia tewas dibunuh oleh si predator. Saat itulah muncul Tabe yang berhasil memukul jatuh helm canggihnya, di mana saat Naru sedang mempersiapkan pistolnya, dia secara kebetulan tahu cara kerja helm, laser, dan senjata yang dipakai oleh si predator ini. Sebagai pemburu terbaik di sukunya, Tabe berhasil memberikan perlawanan bagus untuk si predator. Namun ketika sudah dalam mode kamuflase, Tabe jelas tidak bisa melihat dengan akurat.
Merasa tak punya kesempatan, Tabe menyuruh Naru untuk lari sejauh mungkin, di mana si predator akhirnya membunuh si Tabe dan membiarkan Naru yang bukan ancaman ini. Naru pun pergi ke sungai untuk membersihkan dirinya, yang di situ dia tak sengaja melihat si ketua penjelajah yang berhasil selamat. Walaupun dengan kakinya yang buntung, Naru rupanya masih dendam terhadap perilaku kejamnya kepada si Tabe tempo malam. Di mana Naru memiliki rencana untuk membalas perlakuan terhadap mendiang kakaknya. Dan alangkah menariknya rencana Naru ketika dia sengaja meletakkan pistol supaya diambil oleh si ketua, yang seperti saya jelaskan, predator hanya akan memburu dan membunuh seorang yang terdeteksi ancaman, di mana Naru dengan santainya berdiri ketika si predator berjalan melewatinya dan membunuh si ketua penjelajah tepat di depan mata kepalanya sendiri. Ya, Naru berhasil merebut helm canggih si predator, di mana Naru segera lari ke dalam hutan dan membuat jebakan supaya si predator mengikutinya. Dan ketika si predator sudah berada di sisi yang tepat, dan alangkah cerdasnya Naru ketika setiap rencana yang berhasil membuat si predator tertipu, dimulai dengan merebut tombaknya dan berhasil memotong satu tangan si predator dengan perisainya sendiri. Naru akhirnya berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dialah pemburu terbaik di suku ini, di mana Naru benar-benar membuat si predator kewalahan. Tak kala tarinya ditusukkan ke tubuhnya sendiri, lantas Naru pun mengaitkan talinya ke leher si predator dan menariknya ke dalam lumpur hidup. Dan apakah teman-teman ingat dengan helm yang sempat diambilnya tadi? Ya, Naru sudah meletakkan helmnya tepat di samping si predator, yang lasernya mengarah tepat ke kepala sendiri. Setelah semua selesai, Naru pun kembali ke desanya sambil membawa kepala predator sebagai bukti bahwa dia berhasil membunuh makhluk terbuas dari yang paling buas. Naru juga berhasil membuktikan bahwa dirinya yang dinobatkan sebagai seorang pemburu terbaik yang pernah hidup di dataran Amerika Serikat. Terakhir kita akan diperlihatkan ilustrasi tentang kisah pertualangan Naru dari awal, namun yang menarik adalah setelah Naru berhasil membunuh si predator, langit tiba-tiba menjadi gelap dan muncullah 3 pesawat alien yang lain, yang sepertinya petualangan Naru belumlah selesai sampai di sini. Tamat.